Yang semuanya hari ini adalah pertama konten untuk YouTube, di mana sebelumnya saya sendiri udah punya nama, yaitu Code and Kompas, di mana ini juga saya gunakan untuk beberapa media sosial sosial yang lainnya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Yang pertama, kenapa Code and Kompas? Terus yang kedua, background-ku sendiri. Terus yang ketiga adalah media belajar. Dan yang keempat, isu penting yang selama ini aku pikirkan sendiri. Dan yang kelima adalah evaluasi tahun 2024. Nah, yang pertama tentang Code and Kompas. Di sini mungkin ada 3 penamaan di sana, Code and Kompas. Code itu adalah coding, kode, N itu ya N, just N, dan dalam bahasa Indonesia, dan kompas adalah simbol untuk geografi. Nah, lanjut untuk kedua, di mana background saya sendiri adalah biasanya saya mengajar di kelas, mungkin vibe-nya seperti mengajar, mudah-mudahan, tapi teman-teman mudah-mudahan semua terhibur dan mendapatkan manfaat dari video saya. Nah, sebelumnya saya ingin juga menyampaikan, ini juga penting untuk video saya selanjutnya, background saya adalah pernah mengajar geografi dan saya lulusan pendidikan geografi. Jadi secara sedikitnya ilmu tentang geografi saya pelajari, walaupun masih banyak hal yang belum saya pelajari. Nah, itu background saya. Terus sebenarnya saya sudah lama ingin bikin account YouTube atau media gitu, tapi kadang hanya berupa berencana dan akhirnya tidak terlaksana karena saya sendiri kadang takut gitu, orang lihat jelek diri sendiri, kayak takut dengan prosesnya, takut kenapa begitu lama tapi tidak terlalu diperhatikan orang gitu ya. Sampai pada akhirnya saya berpikir, ya untuk apa saya memikirkan itu ya, coba aja gitu. Yang penting, nah sampai di kesimpulan saya berpikir sekarang begitu banyak media sosial yang digunakan oleh orang, maupun untuk berfoto, maupun share videonya dan sebagainya. Nah, saya memberikan mindset ke diri saya sendiri, yaitu media-media tadi itu adalah untuk media saya belajar. Pertama, YouTube-nya, TikTok, maupun Spotify. Saya punya akun di beberapa media tersebut dengan nama yang sama, Code and Kompas. Dan mindset saya adalah saya gunakan itu semua untuk belajar. Belajar bagaimana untuk menyampaikan sesuatu dengan baik, menyampaikan ide yang ada di kepala saya. Dan yang saya pikirkan adalah saya ingin di hari tua nanti saya punya karya dan saya masih bisa berkarya walaupun saya tidak bisa berjalan lagi gitu. Secara ya seperti itu kira-kira. Oke, karena saya menganggap ini media belajar, masih banyak proses yang harus saya jalani karena ini masih baru banget. Eee, Mungkin mudah-mudahan ada teman-teman yang berkomentar, mau komentar positif, negatif, it's okay, nggak apa-apa teman-teman, silahkan berkomentar karena, saya akan terus belajar. Terus, ini adalah isu penting yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya secara teori, saya masih belum mendapatkan teori yang kuat. Tapi dari hal yang pernah saya pelajari sampai saat ini, karena secara dasarnya saya belajar geografi, ini isu sederhana sebenarnya, itu isu lingkungan. Di mana di isu lingkungan ini, atau teman-teman saat ini mungkin ya, pasti merasakan begitu panas, hujan, dan cuaca yang benar-benar tidak menentu. Nah, apalagi sekarang para penguasa misalnya, sudah pemerintah dan beberapa negara maju dan sebagainya juga sudah membicarakan isu lingkungan ini karena penting. Karena ini menyangkut kehidupan kita di masa depan.
Nah, itu yang ingin saya sampaikan, karena ke depan isu ini akan jauh lebih penting, teman-teman. Isu ini akan menjadi hal yang krusial di masa depan. Untuk mencari air itu akan sangat susah. Untuk keluar dari rumah itu suhunya sangat panas, mungkin atau sangat dingin, itu bisa terjadi karena itulah gejolak lingkungan. Tapi mudah-mudahan kita bisa memitigasi sebelum itu terjadi. Nah, hal yang penting yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa orang yang bisa bertahan dari isu tersebut. Dan saya berharap teman-teman semua bisa mempersiapkannya dari sekarang. Yang pertama, menurut saya ya, ini masih eh, asumsi. Masih asumsi dan jujur tidak ada risetnya, tapi ini hanya imajinasi saya saja karena melihat begitu perubahan cuaca yang begitu cepat dan begitu tidak menentu gitu. Segila itu perubahan cuaca sekarang. Nah, atas perubahan itu tentunya akan ada orang-orang yang bisa bertahan atau ada yang tidak bertahan. Yang pertama, orang yang bertahan menurut saya adalah orang yang punya kekuasaan. Kenapanya nanti akan saya bahas mudah-mudahan di konten-konten selanjutnya. Dan selanjutnya adalah siapa yang bertahan adalah orang yang punya uang dan orang yang paham dengan isu lingkungan tentunya dan yang paham dengan teknologi. Udah, menurut saya hanya orang-orang itu saja yang mampu yang bertahan. Mungkin ya, itu baru asumsi. Itu baru asumsi ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini nih hal yang lucu dan hal yang saya temukan ini lebih ke evaluasi saya selama 2024. Saya mulai konten di pertengahan tahun, itu dimulai ketika membuat Spotify dulu. Saya belum terlalu pede ketika memperlihatkan wajah di depan kamera, padahal saya biasa mengajar, tapi nggak pede biasanya untuk melihat wajah diri sendiri gitu. Terus saya mulai dengan Spotify dulu, saya merekam suara, terus saya merasa, oh ternyata seru dan mendapatkan sesuatu yang, oh ternyata begini ya rasanya ketika mendengarkan di platform. Terus ya seperti itu. Akhirnya pada saat itu saya juga berpikir, saya udah mulai pede untuk membuat konten, saya lanjut ke TikTok. Di TikTok saya melihat ternyata ada beberapa hal yang harus saya perbaiki dalam proses public speakingnya. Pertama, saya tidak pede, saya banyak ketakutan di dalam konten tersebut. Terus saya juga terkadang masih banyak belibet gitu, kata-katanya itu masih belibet dan antara ibaratkan dalam pembelajaran materi 1 dan materi 3, nah saya langsung menyampaikan materi 1 dan 3 tanpa menyampaikan materi 2. Jadi penghubungnya hilang. Di mana di kepala saya ada penghubungnya, tapi di kepala orang atau orang yang mendengarkan itu tidak paham dengan penghubung yang saya maksud gitu. Tapi yang saya sampaikan secara lisan hanya A dan C, atau 1 dan 3. Yang kedua nggak saya sampaikan. Jadi saya, saya mengevaluasi apa yang saya buat, terus saya berpikir, oh ternyata seperti ini ya, kalau orang yang mendengarkan pasti nggak bakalan paham gitu. Tapi ya begitulah proses namanya ya, begitulah proses saya kayak evaluasi, oh seperti apa ya selanjutnya, dan akhirnya di awal tahun 2025 ini saya mencoba untuk membuat YouTube dan melihat apa yang terjadi dan balik lagi media ini saya gunakan sebagai proses belajar. Oke, mungkin sekian. Terima kasih untuk teman-teman. Dan saya juga tidak akan mau meminta eh, saya meminta bantuan teman-teman untuk bisa subscribe jika ini berguna untuk teman-teman. Kalau tidak, is okay. Subscribe-lah akun yang menurut teman-teman itu berguna untuk teman-teman. Mungkin berguna dalam versi kita berbeda-beda. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.